Selamat datang di Moskow, ibu kota megah Rusia. Dalam video ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan visual melalui keindahan dan kehidupan sehari-hari di kota yang sangat ikonik ini. Mulai dari desain arsitektur megah di stasiun-stasiun metro hingga gemerlapnya lampu malam di jalan-jalan seperti Malaya Bronaya, kita akan menjelajahi kehidupan kota yang penuh warna dan dinamis. Ikuti kami saat kami menyusuri sungai Moskow yang menawarkan pemandangan spektakuler dan merasakan kehidupan malam yang riuh di pusat perbelanjaan dan tempat hiburan elit. Mari jelajahi nuansa budaya dan multinasional Moskow yang tercermin dalam hidangan lezat dari berbagai penjuru dunia, membuat kota ini menjadi tempat yang luar biasa untuk mengeksplorasi ragam kuliner. Dapatkan wawasan tentang kehidupan sehari-hari warga Moskow, dari upacara pernikahan yang sederhana hingga pertunjukan jalanan yang memikat. Meskipun tantangan politik yang mungkin dihadapi Rusia, tetapi atmosfer yang dinamis dan aman tetap terasa kuat di kota ini. Mari kita terus menjelajahi kekayaan dan pesona Moskow bersama-sama dalam video ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan bagikan pengalaman Anda tentang kota ini di komentar di bawah. Moskow, sebagai jantung Rusia yang semarak, adalah kota yang kaya akan sejarah namun juga penuh dengan energi modern. Dari lapangan merah yang ikonik hingga tepian sungai Moskwa yang tenang, metropolis ini memiliki kisah-kisah menarik dan rahasia-rahasia yang menunggu untuk diungkap. Di balik permukaannya yang ramai, terdapat beberapa fakta mengejutkan yang akan membuat Anda penasaran. Moskow bukanlah sembarang kota, melainkan ibu kota dan kota terbesar di Rusia. Meliputi sekitar 17 juta kilometer persegi. Moskow, dianggap sebagai pusat saraf dari negara raksasa ini, terletak sedikit di sebelah timur Belarus dan sedikit di utara Ukraina. Jadi, suhu di sini tidak terletak di wilayah utara yang didominasi oleh dingin beku di Siberia, tetapi di bagian negara yang lebih memiliki iklim sedang dan hangat, sepanjang perbatasan barat. Jumlah penduduk di wilayah ini sangat tinggi. Menjadi tempat tinggal bagi sekitar 19 juta orang. Kota tetangganya, Saint Petersburg, memiliki populasi sekitar 6 juta penduduk. Untuk menyesuaikan dengan padatnya populasi dalam wilayah yang terbatas, kota ini merespon dengan membangun sejumlah pencakar langit tinggi. Moskow dipenuhi oleh ratusan gedung tinggi yang menjulang tinggi ke langit. Kota ini tidak muncul begitu saja dalam semalam. Berakar pada tahun 1147, Moskow telah berkembang selama berabad-abad menjadi pusat kuat, bahkan ketika ibu kota Rusia dipindahkan ke St. Petersburg pada tahun 1712. Setelah revolusi Rusia dan pembentukan Uni Soviet, Moskow kembali meraih gelar sebagai pusat politik pada tahun 1918. Sebagai kota federal, Moskow memiliki pengaruh politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan yang signifikan, tidak hanya di Rusia tetapi juga di seluruh Eropa Timur. Moskow adalah salah satu kota alfa dunia dengan salah satu perekonomian perkotaan terbesar di dunia. Wisatawan dari berbagai belahan dunia berduyun-duyun ke kota ini karena kekayaannya yang luar biasa. Skyline Moskow dihiasi oleh pusat bisnis internasional Moskow, sebuah pusat keuangan yang menjadi rumah bagi beberapa gedung pencakar langit tertinggi di Eropa. Kota ini juga dikenal dengan dunia seni dan olahraganya yang semarak, dengan museum, institusi akademis, dan teater yang tak terhitung jumlahnya. Moskow adalah tempat di mana kreativitas dan inovasi berkembang pesat. Moskow telah berusia lebih dari 800 tahun sejak pertama kali disebutkan pada tahun 1147 sebagai pemukiman kecil. Seiring berjalannya waktu, kota ini tumbuh menjadi sebuah metropolis yang kaya akan kekayaan dan kekuasaan. Meskipun ibu kota kekaisaran Rusia dipindahkan ke St. Petersburg, Moskow tetap menjadi pusat politik dan ekonomi yang penting. Setelah Revolusi Oktober, Moskow kembali menjadi ibu kota, memainkan peran sentral dalam Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dan Uni Soviet. Hari ini, Moskow tetap sebagai ibu kota Federasi Rusia, mewarisi warisan budaya dan sejarahnya selama lebih dari 600 tahun. Gereja Ortodoks Rusia memainkan peran penting dalam struktur budaya kota ini.
Dengan populasi yang mencakup penduduk permanen, Moskow menjadi tempat di mana tradisi dan gagasan budaya bertemu dan berpadu, meskipun menghadapi tantangan besar seperti kebakaran dahsyat. Setelah kebakaran tahun 1812, Moskow mengalami transformasi signifikan, dengan benteng kota digantikan oleh jalan lingkar, taman, dan jalan lingkar boulevard yang mengubah wajah kota secara permanen. Tahukah Anda bahwa Moskow secara konsisten masuk dalam daftar 10 kota termahal di dunia dalam hal real estate? Dengan ruang yang terbatas dan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, tidak mengherankan jika menemukan tempat tinggal di Moskow bisa menjadi tantangan. Meskipun demikian, Moskow adalah kota yang luar biasa dan penuh semangat, penuh dengan peluang dan pesona. Namun, pesona yang gemilang ini datang dengan harga yang tinggi. Permintaan yang tinggi untuk real estate di Moskow menjadi faktor kunci dalam melonjaknya harga-harga properti di sana. Harga sewa apartemen di sini, meskipun sedikit di atas standar biasa, dimulai dari 100.000 rubel. Untuk menyamakan dengan dolar, apartemen 3 kamar tidur yang memiliki biaya minimal 100.000 rubel, setidaknya membutuhkan pembayaran sekitar 1.000 dolar. Bagi Anda yang mempertimbangkan untuk tinggal di Rusia, khususnya Moskow, yang menjadi tempat tinggal para miliarder dari seluruh dunia, biaya hidup di kota ini minimal sekitar 2.000 dolar per bulan. Anda mungkin menemukan apartemen dengan harga 50.000 rubel, tetapi biasanya apartemen tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun, terletak jauh dari pusat kota, atau memiliki ukuran yang sangat kecil. Selain dikenal karena harganya yang melonjak, Moskow juga menjadi magnet bagi kaum elit yang kaya. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 68.000 jutawan dan miliarder. Ya, Anda mendengar dengan benar, orang-orang dengan kekayaan bersih tinggi atau HNW tertarik ke Moskow. Ketika orang memikirkan miliarder, kota yang sering terlintas dalam pikiran adalah New York. Namun, Moskow sebenarnya memiliki lebih banyak miliarder dibandingkan dengan kota lain di planet ini. Terdapat sekitar 84 miliarder yang tinggal di Moskow, dengan total kekayaan gabungan mencapai 367 miliar dolar. Hal ini sungguh luar biasa dan mengesankan. Gedung pencakar langit menjulang tinggi, perkebunan mewah, dan kawasan bisnis yang berkembang adalah bagian dari daya tarik Moskow sebagai surganya para miliarder. Meskipun New York sering dianggap sebagai ibu kota keuangan dunia yang juga memiliki banyak miliarder, Moskow berhasil membanggakan statistik yang mengesankan dengan jumlah miliarder yang tinggal di sana. Apa yang membuat Moskow menjadi magnet bagi para miliarder? Pertama, lanskap ekonomi Moskow telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Industri seperti keuangan, teknologi, dan real estate memainkan peran penting dalam menciptakan hub miliarder ini. Lokasi strategis kota ini serta lingkungan bisnis yang mendukung menjadi faktor penting yang menarik bagi para wirausaha dan investor. Selain itu, kekayaan warisan budaya dan dunia seni yang dinamis di Moskow telah turut berkontribusi pada daya tariknya. Banyak miliarder tertarik pada perpaduan unik antara sejarah dan modernitas kota ini, yang menciptakan suasana dinamis yang mendorong inovasi dan kemakmuran. Moskow menjadi tempat yang menarik bagi para miliarder karena kombinasi faktor-faktor tersebut yang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan keberhasilan finansial. Hampir setengah dari ibu kota dunia memiliki garis pantai, tetapi Moskow berjarak jauh dari laut. Menyusuri jantung kota mengalir sungai yang disebut Sungai Moskow, menjadi sumber ketenangan bagi masyarakat Rusia di musim dingin maupun musim panas. Sungai yang membelah pusat kota ini telah diberi jembatan kecil, menghubungkan jalur darat dan melayani kebutuhan masyarakat. Istana Kremlin Moskow, yang terkenal, berdiri kokoh di jantung dan pusat kota. Sebagai salah satu simbol terkemuka Rusia, hampir setiap pengunjung Rusia berfoto di depan Istana Kremlin Moskow. Saat ini, tempat tersebut juga berfungsi sebagai kediaman resmi untuk Putin. Dikarenakan statusnya sebagai pusat kehakiman, pusat administrasi negara, dan tempat bermain para oligarki kaya, seringkali terlihat kendaraan dinas mewah dengan sirine menggelegar, menyebabkan kemacetan lalu lintas di kota. Di sisi lain, lapangan merah yang terkenal, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Red Square,
terletak di pusat kota. Area sekitar alun-alun tersebut dihiasi dengan jalan batu yang rapi, dan tidak satupun sampah yang terlihat. Lapangan Merah muncul sebagai destinasi paling diminati bagi para wisatawan yang mengunjungi Rusia dan khususnya Moskow. Arsitektur dan irama kehidupan kota ini tumbuh subur di atas dasar yang kokoh. Alun-alun ini begitu luas sehingga ketika presiden, seperti Putin, memberikan pidato atau pada perayaan nasional, Lapangan Merah menjadi panggung bagi jutaan orang. Salah satu simbol lain yang mencolok di Moskow adalah Katedral Saint Basil yang bersejarah, yang berdiri megah di tengah Lapangan Merah dan menjadi salah satu ikon paling mengesankan. Saat ini, jumlah wisatawan dari luar negeri yang mengunjungi alun-alun ini agak terbatas. Penyebabnya dapat ditemukan dalam hubungan diplomatik yang tegang antara Rusia dan negara-negara Barat, yang telah mengakibatkan maskapai penerbangan dari negara-negara Barat mengurangi atau bahkan menghentikan penerbangan mereka ke Rusia. Meski demikian, dengan populasi dalam negeri yang besar dan sumber daya yang melimpah, Rusia tidak begitu tergantung pada keterlibatan dunia luar. Oleh karena itu, ibu kota mereka tidak pernah kehilangan kehidupan dan aktivitas sepanjang tahun. Salah satu indikator utamanya adalah rangkaian festival yang tak pernah berakhir di Moskow. Saat berkunjung, Anda mungkin beruntung menemukan festival menarik yang sedang berlangsung. Meskipun festival-festival ini mungkin dianggap biasa oleh penduduk setempat, bagi mereka yang datang dari luar, pesonanya akan cukup menarik. Terlepas dari jejak sejarahnya, Moskow memberikan gaya hidup yang dinamis dan nyaman. Jalanan Moskow dipadati orang-orang yang berjalan bersama teman-teman mereka, hampir tak ada yang berjalan sendirian. Beberapa duduk di bangku bersama teman-teman, yang lain berbagi cerita dengan penuh kegembiraan di kafe, sementara yang lainnya menjadi objek foto para fotografer jalanan. Fotografi memiliki peran penting, karena ketika Anda berada di Moskow, Anda bisa menemukan pemandangan yang jarang terlihat. Di pusat kota, fotografer dengan kamera profesional berkeliaran, menangkap keindahan masyarakat Rusia dengan harga tertentu. Ini menciptakan kenangan abadi bagi yang difoto, sementara yang lain menjadikannya sumber penghidupan. Kenyataannya, beberapa fotografer telah meningkatkan standar mereka dengan memilih lokasi ramai di kota, menyiapkan latar belakang profesional, memberikan opsi lebih bagi mereka yang ingin berfoto. Meskipun sebenarnya, langit-langit Moskow sendiri, taman-taman, sungai-sungai, jalan-jalan, dan arsitekturnya, semuanya menawarkan banyak kesempatan untuk mengambil dan diambil foto dengan sempurna. Di sisi lain, aktivitas pengambilan foto dan berpose di Moskow menjadi hal umum karena orang Rusia, khususnya wanita Rusia, memiliki kecenderungan besar untuk menikmati proses berfoto. Meskipun Anda mengambil gambar mereka tanpa sepengetahuan mereka, mereka tidak merespon dengan agresif atau marah. Sebaliknya, mereka merespon dengan senyuman dan dengan sukarela berpose di depan kamera. Tidak dapat disangkal bahwa orang Rusia sering membawa ponsel mereka untuk mengabadikan momen-momen sehari-hari, termasuk foto diri mereka sendiri, bahkan jika Anda tidak sengaja ikut memotretnya. Sepertinya orang Rusia tidak hanya mencari persetujuan dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Melihat wajah mereka, ciri-ciri ras Slavia dapat terlihat dengan jelas. Sebagian besar dari mereka memiliki kulit putih dan rambut pirang, yang membuat banyak orang Rusia memiliki mata berwarna biru atau hijau. Meskipun kecantikan bersifat subjektif, tidak dapat disangkal bahwa daya tarik global terhadap penampilan Slavia sangat kuat. Orang Rusia sepertinya memiliki kesadaran akan perhatian ini, yang mungkin berkontribusi pada tingkat rasa percaya diri yang tinggi. Tidak hanya itu, jalanan yang ramai di Moskow juga menjadi tempat favorit bagi banyak pasangan pengantin baru. Banyak yang memilih lingkungan elit Moskow untuk merayakan momen pernikahan mereka, sehingga jika Anda melihat pasangan pengantin dan kerumunan tamu di sekitar sungai Moskow, janganlah terkejut. Upacara pernikahan warga Moskow tidak diwarnai oleh musik dan kemewahan yang berlebihan. Sebaliknya, acaranya lebih bersifat sederhana, dengan pertemuan yang intim bersama keluarga dan teman dekat. Lebih lanjut lagi, gaya berpakaian orang Rusia memancarkan keanggunan tidak hanya ketika mereka berkeluaran pada malam hari,
tetapi bahkan saat pertemuan santai di siang hari bersama teman-teman. Rusia, sebagai negara dengan mayoritas penganut agama Kristen Ortodoks, menghadirkan struktur keagamaan dan sistem pemerintahan yang tidak secara signifikan memengaruhi pola berpakaian dan gaya hidup masyarakatnya. Masyarakat memiliki kebebasan untuk berpakaian dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya tekanan dari masyarakat atau pemerintah. Kebebasan ini mereka nikmati sepenuhnya. Di Moskow, tak hanya di tempat-tempat hiburan resmi, tetapi juga di jalanan, orang-orang mengekspresikan kegembiraan mereka melalui tarian. Semangat hidup mereka tidak kalah dengan gaya hidup Eropa Barat. Mereka berenergi tinggi dan menunjukkan perilaku penuh kasih yang menyenangkan. Semangat tinggi warga Moskow menciptakan panggung bagi generasi muda yang ingin menghasilkan uang melalui musik. Berbagai musisi dengan keterampilan memainkan alat musik dapat ditemui di setiap penjuru kota, sehingga selama berjalan-jalan di Moskow, melodi yang indah mungkin selalu menyertai langkah Anda. Terlebih lagi, saat matahari terbenam, trotoar Moskow mulai ramai dengan orang-orang, dan jarang sekali trotoar yang sepi. Meskipun ada yang tidak pergi ke kafe, mereka memilih untuk mengisi taman dan area trotoar dengan kehadiran orang-orang tercinta. Secara menarik, di Moskow, beberapa orang bahkan memarkir mobil mereka di sudut dan membuka bagasi untuk menikmati shisha. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, dan mereka yang tidak menemukan tempat di taman membawa shisha dan minuman, menikmati udara terbuka dari bagasi mobil mereka. Beberapa orang memilih untuk menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang di tepi sungai Moskow yang hijau daripada hanya makan dan minum. Atau sebagian orang Rusia mungkin menggunakan bangku untuk aktivitas berbeda di malam hari. Meskipun usianya masih muda, satu hal yang mencolok di jalanan Moskow adalah konsumsi produk tembakau yang cukup tinggi di antara masyarakatnya. Populasi lansia, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun, tidak terlalu banyak terlihat di kota ini. Hampir semua individu yang melintas di jalanan tampaknya berusia di bawah 50 tahun, sementara orang-orang lanjut usia lebih sering terlihat di dalam metro, jarang menarik perhatian di jalanan. Berbicara tentang metro, perlu dicatat bahwa Moskow menawarkan salah satu sistem metro terbesar dan terluas di seluruh dunia. Metro Moskow adalah sistem kereta bawah tanah yang ikonik, menjadi kebanggaan Moskow dan memecahkan beberapa rekor luar biasa. Pada tahun 1935, Metro Moskow menjadi sistem metro bawah tanah pertama di bekas Uni Soviet. Semuanya dimulai ketika seorang insinyur bernama Vasily Tito pertama kali mempresentasikan ide tersebut pada tahun 1872. Namun, karena kendala keuangan dan berbagai hambatan lainnya, rencana tersebut tertunda hingga tahun 1931, setelah periode gejolak akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Saudara-Rusia. Pembangunan marvel bawah tanah ini akhirnya dimulai di Moskow. Garis pertama Metro Moskow, yang dicat merah dan dinamai garis Kovofrensi, hanya merupakan awal. Garis hijau dan biru segera menyusul, membentuk dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Metro Moskow. Yang membuat Metro Moskow benar-benar luar biasa adalah ekspansinya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Dimulai pada tahun 1935 dengan jalur sepanjang 11 km, pada tahun 2021 jaringan ini telah berkembang menjadi 256,1 km. Untuk memberi perspektif, ini adalah sistem metro terpanjang di luar Tiongkok dan menempati peringkat kelima terpanjang di dunia. Salah satu titik puncaknya adalah stasiun Taman Po, yang merupakan stasiun terdalam dengan kedalaman mencapai 74 meter di bawah permukaan tanah. Seni yang mempercantik stasiun-stasiun Metro Moskow juga menjadi daya tarik utama. Setiap stasiun merupakan karya seni yang unik, dengan arsitektur dan tema khas mulai dari lampu gantung elegan di Komsomolaya hingga mosaik yang memukau di Mayakovskaya. Selama Perang Dunia Kedua, Metro Moskow memainkan peran penting dalam melindungi penduduk kota dari serangan udara. Banyak warga mencari perlindungan di stasiun bawah tanah selama pemboman, dan 7 stasiun lainnya ditambahkan ke jaringan selama perang, menunjukkan ketangguhan dan tekad masyarakat Moskow. Dengan 81 jenis kereta yang berbeda dan lebih banyak jalur yang akan segera hadir, Metro Moskow terus berkembang. Meskipun ditutup sementara hanya sekali pada tahun 1941 selama tahap awal Operasi Barbarossa,
Metro Moskow kembali beroperasi dan terus menjadi bukti ketahanan teknik manusia dan kesenian. Dengan sejarahnya yang kaya, arsitektur yang memukau, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, Metro Moskow tidak hanya merupakan sistem transportasi, tetapi juga simbol dari semangat Moskow yang tangguh. Salah satu fakta mengejutkan yang mungkin tidak Anda sadari tentang Metro Moskow adalah bahwa anjing liar menggunakan metro tersebut sebagai rumah kedua. Saat orang-orang barat bepergian ke negara-negara non-barat, satu hal yang sering menarik perhatian mereka adalah jumlah anjing dan kucing liar, dan Moskow tidak terkecuali dengan jumlah hewan liar yang banyak. Namun, yang membuat Moskow menonjol adalah keberadaan sekelompok kecil anjing liar yang telah menjadi komuter reguler di Metro Moskow selama beberapa dekade terakhir. Yang benar-benar luar biasa adalah bahwa beberapa generasi anjing liar ini telah belajar menavigasi sistem metro yang rumit. Mereka masuk ke stasiun tanpa ditangkap dan bahkan naik kereta api untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka terlihat seperti pelancong berpengalaman, dan sebagian besar penumpang metro tampaknya tidak terlalu terganggu ketika melihat anjing-anjing ini dengan percaya diri menggunakan layanan metro. Meskipun pemandangan ini menarik untuk disaksikan, tidak semua interaksi dengan anjing-anjing liar ini menyenangkan. Pada tahun 2001, terjadi insiden yang sangat mengerikan ketika seorang penumpang yang takut menikam salah satu dari mereka. Anjing liar ini meninggal, dan kejadian ini menyebabkan reaksi emosional yang signifikan dari masyarakat. Anjing liar ini secara anumerta diberi nama Malchik dan diperingati dengan patung di stasiun metro Mendeleyevskaya. Reaksi emosional dari kota ini menunjukkan betapa pentingnya anjing-anjing liar ini bagi identitas Moskow. Meskipun keberadaan mereka mungkin kontroversial, kehadiran mereka di Metro Moskow telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota tersebut. Salah satu aspek penting lain di Moskow adalah melimpahnya mobil mewah. Mobil-mobil ini terutama muncul pada malam hari, dan setiap kendaraan benar-benar memancarkan daya tariknya sendiri. Di setiap sudut kota, Anda akan menemui Ferrari, Lamborghini, Mercedes, dan berbagai jenis mobil mewah lainnya yang tiba-tiba muncul di hadapan Anda. Salah satu jalan yang menonjol di kota ini adalah Malaya Bronaya, tempat tinggal bagi elit Moskow, di mana banyak taksi bersarang dan orang-orang kaya sering menghabiskan waktu mereka. Jadi, di jalanan seperti Malaya dan Petrovka, Anda akan menemui pusat perbelanjaan bermerek termahal dan kendaraan mewah. Pada malam hari, Anda dapat merasakan getaran dan kehidupan sibuk di jalan-jalan ini. Keanekaragaman kota ini juga tercermin dalam beragam hidangan kuliner dari berbagai budaya yang dapat Anda nikmati sesuai selera Anda. Apapun yang menjadi harapan Anda dari ibu kota atau kota idaman untuk ditinggali, Moskow cenderung memenuhi semua kriteria tersebut. Apabila Anda ingin menikmati restoran, ratusan pilihan terbentang di depan Anda. Jika rutinitas taman atau klub malam yang monoton membuat Anda bosan, Moskow menyajikan berbagai destinasi yang dapat dieksplorasi. Atau jika Anda menikmati bertemu dengan wajah-wajah baru secara terus-menerus, Moskow menawarkan lebih banyak peluang bertemu dengan orang baru daripada yang bisa Anda bayangkan. Yang lebih menggembirakan, Rusia sebagai negaranya memberikan peluang penghasilan tertinggi yang dapat Anda capai. Bagi mereka yang mendambakan tinggal di kota yang gemerlap dengan arsitektur megah saat ini, Anda perlu memiliki penghasilan bersih berkisar antara 4.000 hingga 5.000 dolar per bulan di Moskow. Menikmati gaya hidup mewah di kota ini bisa memberatkan anggaran Anda. Jika Moskow terasa terlalu mahal tetapi Anda masih ingin tetap berada dekat, kota Vladimir di timur Moskow bisa menjadi alternatif yang menarik. Lebih ke timur, terdapat Kazan, sebuah kota besar yang dipenuhi dengan atmosfer yang meriah. Atau jika Anda mencari kota yang berpenduduk sedikit namun berkembang di dekat perbatasan Finlandia, ada Saint Petersburg, yang terletak di utara Moskow. Moskow tidak hanya menarik bagi kalangan dewasa. Kaum muda dari seluruh Rusia juga berbondong-bondong ke kota ini. Ini disebabkan oleh keberadaan universitas teknik terbesar di negara ini yang terletak di Moskow. Generasi muda datang ke kota ini untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membuka peluang karir internasional.
Secara keseluruhan, meskipun Rusia menghadapi tantangan politik, Moskow tetap menjaga suasana yang dinamis dan aman. Sepertinya kota ini akan terus menjadi salah satu ibu kota yang paling dicari dan menarik perhatian dunia. Warga Moskow paling tidaknya tampak puas tinggal di negara mereka, dan tidak terlihat tanda-tanda ketakutan atau pembatasan di wajah mereka. Jika Anda menikmati video kota semacam ini, dukunglah saluran dengan memberikan like pada videonya dan berlangganan untuk tetap mendapatkan informasi tentang konten-konten baru.